Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah di ibadah hari kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini. Kami mengimbau jemaat untuk mensilenkan HP-nya supaya ibadah kita tidak terganggu, dan juga diharapkan jemaat tidak mudah hadir selama ibadah berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita awali dengan bersaat teduh. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab hari ini adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu pujian kita dengan katakan segala dengan Tuhan. Katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan Bapa Kau setia.
Kita bersimak sorry ya dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan 10. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di ayat yang genap, dan di ayat yang ke-10 kita akan bersama-sama. Mazmur pasal 47 ayat 1, Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa bahwa kuasa kita, suku-suku bangsa bahwa kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah dengan diri sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan dirimu disangka-sangka. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus bersama. Para pemuda bangsa-bangsa kumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
kami naikkan syukur. Hari ini kami boleh mengingat Engkau dalam peristiwa Engkau naik ke surga, sebab Engkau telah menggenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi dan Mazmur. Dan hari ini kami sungguh bersyukur dapat datang ke rumah Tuhan untuk merayakan kenaikan ini, sekaligus menginaugurasi, merayakan iman kami yang terus bertumbuh bersama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman, Tuhan berkati sertai, dan Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang bersahabat. Boleh ditutup tirai di belakang, karena mata saya silinder. Jadi kalau ada dua cahaya, saya nggak bisa lihat. Bisa satu lagi. Saya melihat ada murid-murid yang saya ajar dalam mata pelajaran agama dari keseluruhan di 11. Bolehkah berdiri? Sekaligus ini absensi untuk mereka. Mereka datang hari ini beribadah bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, hari ini bagi mereka adalah pengganti tatap muka besok, sebab besok kan sudah steril di sekolah, sehingga kami tidak belajar tatap muka besok. Jadi penggantinya hari ini. Jadi mereka dianggap belajar kurang lebih 1,5 jam. Jadi bulan ibadah ini Tuhan berkati. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat Tuhan dengan tema terangkat ke surga dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan. Dalam setiap khotbah minggu selalu menyampaikan kepada jemaat bahwa dia baru pulang dari surga sekitar subuh, lalu menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Lalu dia menyatakan pesan-pesan Tuhan itu kepada dia. Yang menarik Bapak Ibu saudaraku, jemaat tertarik dan sungguh sangat mengalami satu keingintahuan di surga itu seperti apa. Maka mereka selalu suka dengan pemberitaan bahwa dia baru pulang dari surga. Dan beliau sudah almarhum, pendeta itu. Dan ajaran itu sekarang tidak ada lagi. Tapi yang menarik Bapak Ibu, saya perhatikan setiap kali membaca Alkitab, saya hanya menemukan Lazarus yang pernah ke sana tetapi juga dipanggil Tuhan kembali ke tengah dunia. Tentu selain Lazarus ada Yesus. Yang lain-lain itu Bapak Ibu saudaraku jemaat, asal mereka sudah naik ke surga nggak balik lagi. Termasuk Elia. Dan yang menarik, kenapa banyak jemaat hari-hari ini suka berita tentang di surga dibawa, disampaikan, lebih percaya daripada kita membaca firman perkataan Tuhan yang sudah tertulis. Ini merupakan satu penelitian kepada kita tentang sebenarnya Bapak Ibu, semua orang pada umumnya ingin tahu apa yang terjadi di surga dan pengen menikmati hal-hal yang di surga itu. Makanya kalau tetangga kita bercerita di surga ada aktivitas kawin mawin dengan 72 bidadari, sangat digemari berita itu. Tetapi apa kata firman Tuhan hari ini kepada kita tentang orang yang pernah di surga dan datang kemudian ke dunia dan lalu naik lagi di surga? Dan itu semua Bapak Ibu dikumpulkan di dalam satu berita ini, Alkitab. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, orang yang membaca Alkitablah orang yang berbahagia karena mengerti peristiwa-peristiwa di sana dan yang sedang dinikmati di dunia ini. Oleh karena itu, mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudara, satu bagian yang terpenting kepada kita hari ini dari firman Tuhan ini tentang Yesus yang terangkat ke surga. Nah, nas yang kita baca ini merupakan satu puncak dari pelayanan Allah. Bapak Ibu, kata Allah ini bukan kita pinjam dari bahasa Arab. Ya, jadi jangan kita alergi dengan mendengar kata Allah. Oh, itu punya mereka. Dan mereka juga sering berkata, itu punya kami kok kalian pakai. Kan Tuhan kalian namanya adalah Theos. Cek di perjanjian baru, pasti Theos ditulis. Nah, kok kalian sok menerjemahkan menjadi Allah? Itu bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Sebab kata Allah yang ada pada pemakaian bahasa Arab sekarang itu dasarnya dari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ilah, el-olah, sehingga luruh vokalnya di mulut menjadi Allah. Tapi bukan Allah, beda itu. Kalau Allah itu adalah Tuhannya negeri Mekah, kita nggak boleh sembah itu. Tapi kalau Allah ini adalah Allah yang menyatakan di dalam perjanjian lama, akulah. Ketika bertemu dengan Musa, kan Musa pengen tahu
siapa nama Tuhan ini. Tapi Tuhan selalu berkata, akulah. Dan waktu Yesus ketika berada di dalam perahu itu, menghentikan topan dan laut yang sedang menggelora itu, kan Tuhan mengharap berhenti. Lalu Yesus berkata, aku ya aku. Nah Bapak Ibu saudaraku, pemahaman ini yang mestinya ada dulu sama kita orang percaya, sehingga kita mengerti bahwa puncaknya ketika dia datang menjadi manusia, dan kemudian dalam manusia 100% itu, kan orang bertanya, untuk apa Allah capek-capek menjadi manusia? Kalau hanya menyelamatkan manusia surga dikantongi kan bisa, kantongi sini, taruh di sana, selesai persoalan. Itu pikiran kita. Pikiran Allah kan tidak terselami jalan-jalannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu mestinya dengan cara Tuhan. Itulah sebabnya firman itu telah menjadi daging dan menjadi manusia, berdiam di antara kita. Dengan kata lain, sama seperti kita, kecuali dalam dosa. Berarti Allah yang telah menyatakan diri dalam mencipta alam semesta, dunia dan segala isinya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Puncaknya dia menciptakan manusia dengan berkata, marilah kita menunjukkan dalam diri Allah itu bukan tunggal. Makanya kita suka memakai kata kita. Artinya dalam diri kita juga ada roh, ada perkataan dan ada wujud Bapak Ibu. Itulah yang menjadi kehendaknya datang menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaan itu Bapak Ibu yang tidak terselami lebih lanjut bahwa Allah memilih dengan cara pemerintahan Romawi. Itulah sebabnya dia mesti jadi orang Yahudi. Sebab hukum yang ada pada masa itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itulah yang akan dipenuhi. Sehingga dalam pembacaan firman tadi yang dituliskan oleh Lukas ini kan menulis dengan sangat teliti. Maka disebutkan dalam Kisah Para Rasul itu yang ditulis juga oleh Lukas, melalui satu penelitian baru dituliskan. Kata penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya diteliti, tapi disebutkan di sana firman yang dituliskan itu akurat dan tepat melalui satu kontemplasi. Itulah sebabnya salah satu di antara kita dan banyak orang juga nggak boleh ngaku-ngaku saya menuliskan firman Tuhan yang baru, atau mengaku-ngaku saya telah seperti tadi naik ke surga. Nah kalau dia naik ke surga kan mestinya di sana dong berdiam. Tapi kenapa pagi subuh turun? Saya nggak percaya yang begitu. Nah Bapak Ibu, bagian yang dituliskan kepada kita oleh Injil Lukas ini menjelaskan bahwa ternyata Allah itu datang menjadi manusia 100%, tetapi juga dalam kapasitas kemanusiaan itu dia harus tunduk dan taat pada hukum Taurat yang mau dia genapi melalui kematiannya, tapi tidak berhenti sampai di kematian. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam polemikus, orang-orang yang berdebat tentang agama hari-hari ini, apa yang tidak bisa dimenangkan tetangga kita sebelah? Panutan itu masih ada di dalam kubur. Tetapi kita pun punya Tuhan mengalahkan maut. Kubur itu kosong. Itu salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Itu bukti salah satu bahwa dia adalah Allah penguasa. Dan hari ini kita belajar satu bagian firman yang menjelaskan bukan hanya mengalahkan kematian itu, tapi juga Tuhan Yesus mendemonstrasikan tubuh yang ilahi.
Yesus bangkit, apakah sama tubuhnya sebelum disalibkan? Ada yang berkata sama. Lah kalau gitu apa fungsi kematian? Turun ke dalam kerajaan maut. Lalu tubuh apa yang turun ke dalam kerajaan maut itu? Bapak Ibu saudaraku, orang seringkali berpikir tubuh yang sama. Betul, tetapi tubuh yang ilahi. Itulah sebabnya didemonstrasikan sebelum Tuhan Yesus bangkit, sebelum Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus naik ke surga, tubuh itu makan ikan goreng. Dan setelah Yesus ke pantai itu, dan dia memasak, memanggang roti, dan dia berkata kepada murid-murid, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Lalu ditangkap, dimakan, bukan? Lah itu tubuh apa Bapak Ibu? Lah masa tubuh roh bisa makan yang materi, jasmani? Berarti itu sesuatu yang tidak benar dan tidak betul. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada bagian ini kita belajar satu hal penting, bahwa setelah Tuhan Yesus mengalahkan maut atau bangkit dari antara orang mati, maka tubuhnya disebut dengan tubuh yang ilahi. Sama-sama tubuh, tapi tubuh yang tidak dapat berbuat dosa. Itu bedanya dengan tubuh kita hari ini. Coba kalau kita cubit pipi kita, pasti sakit. Itu namanya tubuh sarks, tubuh karena dosa. Kita kan lahir dari dosa, maka harus kembali menjadi tanah. Tapi tubuh Yesus yang setelah kebangkitan itu tidak kembali menjadi tanah. Dan itu yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Sebenarnya setelah seseorang di dalam Yesus, tubuh kebangkitan itu dia miliki juga, Bapak. Tetapi acap kali ketika dia mempunyai tubuh kebangkitan itu, muncullah yang disebut dengan polemik. Makanya ketika dia berbuat dosa, dia akan merasa terganggu dengan dosa itu. Berarti tubuh yang ilahi itu sedang bergerak menuju pada kesucian. Nah Bapak Ibu saudaraku, puncak dari karya Tuhan itu adalah tidak berhenti pada kebangkitan dengan mendemonstrasikan tubuh ilahinya. Tapi selama 40 hari itu berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan puncaknya Bapak Ibu saudaraku, dia bangkit. Dan beberapa penjelasan tentang kenaikan ke surga ini. Dia Yesus Kristus naik ke surga untuk menjelaskan Bapak Ibu bahwa dia berasal dari sana. Ini ditempuh dalam perjalanan 2000 langkah kurang lebih dari Bait Suci. Yang pernah ke Yerusalem boleh hitung langkah itu, langkah orang Israel ya, bukan langkah orang Indonesia. Karena langkah orang Indonesia dari sini ke Unla pun dirasa seperti 5 kilo, sehingga harus membutuhkan grab, membutuhkan tumpangan. 2000 langkah menurut kaki orang Yahudi dari Bait Suci itu. Kalau yang sekarang disebutlah Tempat Peratapan itu 2000 langkah nanti menuju ke timur itu baru bertemu dengan desa Betania, kota Betania, Bapak Ibu. Dan itu kalau dihitung dengan kilometer dikonversi kurang lebih 1,5 kilometer perjalanan. Kira-kira dalam 1,5 kilometer perjalanan itu, kenapa tidak terasa bagi orang-orang murid-murid dan orang banyak yang mengiringi Yesus pada masa itu setelah 40 hari kebangkitan? Karena mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang berbicara-bicara, mereka sedang berbincang-bincang, Bapak Ibu. Maka disebutkan ketika sampai pada titik itu di Betania itu, dan Bapak Ibu saudaraku yang disebut Bukit Zaitun itu, Yesus naik ke
Para peziarah tidak diarahkan untuk menyembah jejak-jejak itu, seperti kebiasaan tetangga kita kan. Mereka pergi ke tempat Baitullah mereka itu mencium-cium itu batu. Kita nggak begitu, Bapak. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat di mana Yesus naik ke surga itu menjelaskan keterangan firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 ini memberikan kita hal yang terang benderang hari ini. Untuk apa dan apa maksud dan tujuan Yesus naik ke surga? Seperti hari ini. Berarti 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Ayat ini yang menjelaskan kepada kita. Dan kita ingat Bapak Ibu, khususnya pada kaum muda, salah satu metode penjelasan Alkitab yang tidak bisa dikalahkan siapapun juga adalah ayat menafsir ayat, frasa menafsir frasa, kalimat menafsir kalimat, kita menafsir kita. Sehingga ketika kita menemukan di sini kalimat yang menyebutkan maksud dan tujuan Yesus naik ke surga itu untuk apa? Bukan seperti tetangga kita, katanya dia Isra Mi'raj, tapi tidak ada saksinya. Ini banyak saksi, dan kurun waktunya 40 hari Bapak Ibu. Apa saksinya? Ayat ke-44 dikatakan, ini maksud dan tujuan yang pertama, yaitu untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan semua yang tertulis tentang Mesias di dalam kitab Taurat, Nabi dan Mazmur. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu. Berapa lama Yesus bersama murid-murid dan orang banyak yang mengikuti dia? Ya kurang lebih 35 tahun. Termasuk ayah ibu dan keluarganya. Tapi kalau dengan murid-murid 3,5 tahun. Tapi setelah kebangkitan 40 hari. Dikatakan di sini, ketika aku masih bersama kamu. Kata masih itu menunjukkan Bapak Ibu dalam tensisnya di sini. Dulu ini kan tidak ada dalam tensis bahasa Indonesia model begini, aorist namanya. Dulu juga Tuhan bersama kita. Bukan berarti hari ini Tuhan tidak bersama kita. Bukan berarti yang di depan Tuhan tidak bersama kita. Kalau tensisnya, kalau tensis Yunani kan 24, bahasa Inggris 16, bahasa Indonesia lebih parah lagi. Besok katanya, saya pikir besok itu hari Jumat. Rupanya besoknya minggu depan, maksudnya orang Banjar. Rupanya besok itu bisa juga bulan depan. Ini gak ada tensis begitu dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu saudaraku, yang ada dalam bahasa Indonesia yang mirip hanya satu, tensis aorist itu. Saya pernah melihat di dekat asrama kami dulu di Setia Manatawi itu ada warteg, warung Tegal. Itu kesukaan mahasiswa, tempe orek. Lalu Bapak Ibu saudara tulis di sana, hari ini bayar kontan. Besar-besar ditulis masih. Besok baru boleh utang. Saya baru mahasiswa senang sekali dengan kalimat itu. Di Medan gak ada bahasa begitu. Hari ini kontan ada apa? Besok boleh utang. Nanti kalau saya datang di sini besok boleh utang. Saya besoknya datanglah. Makan masih puasnya. Ikan lah, apalah. Lalu, Mas tolong dicatat utang. Nunggu nanti dapat beasiswa akhir bulan. Tapi apa yang terjadi? Mas, baca dulu yang di depan itu, tertulis apa? Kan Mas mahasiswa katanya. Iya. Baca yang kencang. Hari ini tunai, besok baru boleh utang. Hari ini, hari apa Mas? Ya hari ini. Hari ini tunai. Bayar besok baru boleh utang katanya. Juga besok baru boleh utang. Ya saya bayar lagi. Saya datang 2 hari lagi, begitu enggak bunyinya? Sama. Datang lagi, besoknya sama. Kapanpun datang, sama. Artinya berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang.
itu namanya tensis aorist. Nah, dalam kata masih di sini menggunakan tensis yang demikian. Makanya disebut ketika aku bersama kamu, kata Tuhan Yesus, berarti dulu juga Yesus bersama mereka, tapi juga bersama mereka, dan juga bersama mereka, dan terakhir bersama mereka. Dan secara kurun waktu bersama dengan ketika masa lalu, dan sekarang, dan nanti di dalam surga. Inilah salah satu yang menggaransi kita meyakini bahwa kita berada di surga. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan menyatakan demikian yang dituliskan oleh Injil Lukas, kita mengerti bahwa setiap yang dilakukan, dipraktekkan oleh Tuhan itu harus digenapi. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Yesus juga di sana. Dalam nabi-nabi, Yesus juga di sana. Dalam Mazmur di sana, Yesus juga. Dalam Injil, Injil itu kan Yesus, Bapak Ibu. Maka ketika orang berkata, kalau tempat punya kami, diturunkan kitab itu. Masa Injil yang diturunkan yang di mana sekarang? Maka ketika kita baca Injil 4, palsu kata mereka. Lah Injil itu kan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, maksud dan tujuan yang pertama dari Tuhan Yesus ini naik ke surga itu untuk menjelaskan bahwa kenaikan ke surga itu adalah penggenapan rencana kekal Tuhan Allah dalam dirinya, tidak ada pada diri yang lain. Itulah sebabnya kita adalah orang yang beruntung, ya. Walaupun kita tidak tinggal di jalan beruntung, tapi kita adalah orang yang beruntung, Bapak Ibu. Kenapa? Berita ini sampai kepada kita hari ini. Ada begitu banyak hari ini orang mendengar berita jalan yang lurus, sirotol mustaqim itu. Mereka tidak bertemu. Tapi kita bertemu hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, maksud dan kedatangan Yesus ke dunia sampai dengan dia terangkat ke surga sangat-sangat mempengaruhi hidup kita hari ini. Datang ke dunia dengan maksud untuk menebus manusia berdosa, dan ketika tugas itu diselesaikan dengan peristiwa kebangkitannya dari kematian, sekaligus Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada kehidupan kekal setelah kehidupan jasmani di dunia. Wow, keren. Ini kan penghiburan. Orang sering bunuh diri dan menganggap tidak ada lagi masa depan, nggak ada hidup lagi. Ini akhir dari segalanya. Oh, stop, berhenti. Ini penghiburan bagi kita yang suntuk, yang mengalami banyak masalah, yang menemukan penderitaan-penderitaan, yang menemukan kesulitan-kesulitan. Ini jalan keluar. Masih ada di seberang sana. Seperti lagu itu. Di seberang sana. Jadi masih ada di seberang sana. Tapi dalam arti positif ya Bapak Ibu. Jangan seperti yang orang yang halu. Yalah, kalau saya di sini tidak mendapatkan CCTV itu, nanti di sana saya mudah-mudahan dapat dia. Itu halu namanya, halusinasi Bapak Ibu. Tetapi ini artinya di seberang sana masih ada hidup yang kekal, yaitu di surga. Ini adalah berita gembira sekaligus berita pengharapan. Maka jangan beri ruang putus asa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini uang kiriman orang tua macet, jangan langsung putus asa, ya. Kalau hari ini si A, si B, si C artinya sepertinya tidak menghargai pelayanan kita, tidak apa-apa. Ya, jangan berhenti dengan suntuk. Kalau si A, si B, si C sepertinya Bapak Ibu sepertinya membuat kita kesulitan, santai aja. Ingat firman Tuhan, di seberang sana masih ada. Itulah sebabnya jangan sampai ada orang berniat gantung diri di pohon cabai. Ya, berhenti, jangan sampai mengikuti Yudas Iskariot. Banyak kesulitan, banyak jalan keluar, tetapi dosa jalan keluarnya cuma satu, yaitu Yesus. Sehingga ini adalah berita pengharapan kepada setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu, maksud dan tujuan
Yang kedua itu ada di ayat 46 yang menyebutkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Berarti Mesias atau gelar Mesias itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diurapi. Mesias itu kan perjanjian lama tulisannya. Di perjanjian baru disebutkan dengan Kristus atau Kristus yang diurapi. Jadi kalau kita hari ini menyebut Yesus Kristus, berarti Yesus yang diurapi. Yesus, Yehosua, Hamasya, berarti Yesus adalah Mesias, Yesus Kristus. Berarti gelar Mesias yang diurapi, yang disandang Yesus itu adalah penderitaan. Jadi kalau sampai kita seperti di Antioquia, kisah 11 ayat 6, di Antioquia lah murid itu pertama kali disebut Kristus, arti yang diurapi. Berarti Kristen itu yang diurapi, Bapak Ibu. Jangan kita hanya euforia dengan terima urapannya, amin, haleluya. Iya, haleluya Pak, betul. Tapi di Antioquia mereka pertama sekali disebut dalam terjemahan ini Kristen, Kristianos, Bapak Ibu, saudara, pengikut Kristus yang diurapi itu. Berarti sebenarnya kalau kita mengerti gelar Mesias itu adalah gelar penderitaan. Maka jangan alergi dengan penderitaan, Bapak Ibu. Ya, jangan alergi dan menghindar dari kesulitan. Kalau ada kesulitan, penderitaan, lewati. Berarti kita sedang mau naik kelas. Berarti kita sedang ujian. Anggap aja ujian akhir semester. Atau seperti anak-anak SMA Negeri 11, hari Senin mereka ujian. Nanti kita doakan mereka, Bapak Ibu, supaya mereka menjadi terang yang luar biasa. Dan Bapak Ibu saudaraku, berarti penderitaan. Tetapi penderitaan yang seperti apa Mesias itu? Penderitaan yang di dalamnya ada kuasa. Kan banyak penderitaan yang di dalamnya ada kelemahan. Maka ketika seseorang menderita, apa contoh penderitaannya, Bapak Ibu? Saya kasih contoh lah yang paling disukai para kaum Gen Z dan juga milenial ini. Kalau diputus pacar gimana? Diputus pacar apa pendeta gimana? Wah, kalau kami kelas meeting asal dibuka forum sedikit diskusi langsung mengalir seperti lagu itu, mengalirlah, langsung mengalir pertanyaan si A, si B, si C tentang jodoh lah, tentang pasangan lah, tentang di PHP lah, dan seterusnya. Saya sih apresiasi, artinya mereka terbuka. Tetapi Bapak Ibu, apa bedanya orang dalam Kristus mengalami itu dengan yang tidak? Yang di dalam Kristus dia mempunyai kuasa melewati penderitaan itu. Tapi orang yang tidak di dalam Kristus dia nggak sanggup lewati itu. Makanya sering kita dengar dan temukan seperti di medsos, orang bunuh diri. Bapak Ibu saudaraku, mari kita hari ini belajar bahwa gelar Mesias yang diterima oleh Tuhan Yesus itu adalah gelar penderitaan tetapi penuh dengan kuasa. Gelar Mesias itu harus dilewati dengan penderitaan, yaitu kematian dirinya sendiri untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Puncak dari ketuntasan tugas itu, ia kembali ke rumah yang kekal, ke rumahnya di surga. Itulah sebabnya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak lengkap sampai 10 hari kemudian nanti ada yang disebut dengan Pentakosta. Genap. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja secara maksimal. Itulah sebabnya Tuhan kita itu refleksi dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam karyanya. Dengan demikian firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang datang dari surga, tapi juga kembali ke surga. Tapi di dunia tidak kosong dari pemerintahan Tuhan, ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, dari kedua maksud dan tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tersebut, maka setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi memiliki yang pertama kepastian keselamatan. Jadi dari
dua hal itu kita mengerti. Kita hari ini mempunyai kepastian keselamatan. Yesus kan ke surga. Kita di dalam Yesus, ia dibawa ke surga. Maka tidak salah kalau dalam kitab Wahyu dikatakan di sana tercatat nama setiap orang. Jadi hati-hati dengan nama kita hari ini, Bapak Ibu. Tercatat itu hari ini namamu Petrus. Jangan nanti sampai di sana ganti Muhammad Petrus. Seperti saya menemukan seorang kakek aki-aki di pasar lama beberapa waktu lalu. Saya sering ceritakan di P3 ini. Saya bertemu dengan Bapak itu. Siapa namanya Pak? Markus. Nah, ini Markus. Saya pikir kan orang Kristen lah. Saya tanya lah, Bapak gereja di mana? Saya pikir di GKI kan gitu ya. Oh bukan, saya Muslim Pak. Cilaka ini kau. Saya berpikir Bapak itu tahu berita itu bahwa namanya Markus itu tercatat dalam buku kehidupan. Maka dia tidak berani ganti. Walaupun hari ini dia tergoda dengan Sisiti. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini. Kepastian keselamatan itu kita terima di dalam Yesus. Di ayat yang ke-50 disebutkan Bapak Ibu. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di mana di situ kepastian keselamatan? Bahasa Indonesia memang nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi kata memberkati itu menuliskan di sana disebutkan dengan kata lain diterjemahkan mencatat. Kan orang terjemahan bahasa Indonesia kan suka memberkati aja semua. Tuhan memberkatimu ya, amin. Semua memberkati. Tapi memberkati di sini maksudnya ditulis. Berarti ketika Yesus mengangkat tangannya, berarti orang-orang itu dituliskan berkat itu kepada mereka, mereka ditulis di sana. Berarti ada kepastian keselamatan. Jadi berbahagia kita Bapak Ibu. Nama kita ditulis bukan oleh kita atau calon surga gitu ya, tapi langsung oleh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga keselamatan kita itu dengan rajin melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Seperti hari ini. Senang sekali hari ini. Coba pandang kiri kanan, hampir penuh kursi-kursinya Pak Pendeta. Artinya kalau seandainya begini terus setiap minggu, saya yakin PPLPG harus mencari cara supaya menambah kursi 2 kursi lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau semua kita praktekkan seperti ini, maka yang kedua diterima murid-murid itu sama seperti yang kita terima. Terjadilah kepastian pemeliharaan. Mereka sujud menyembah Dia, dikatakan dalam ayat 52. Kata menyembah itu adalah pemelihara. Maka Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita sedang dipelihara Tuhan. Maka ketika anak saya memanggil saya Bapak, kan saya pelihara dia. Konon lagi kita dengan Tuhan, kalau kita panggil dia ya Bang, ya Bapak, dia memelihara kita. Apa bukti pemeliharanya Bapak Ibu? Contohlah hari ini, ada nggak terpikir oleh yang dari Nias, yang dari Batak, dari Riau, dari mana-mana, dari Papua, pernah nggak berpikir jadi mahasiswa di Kalimantan? Mungkin waktu SD tahunnya tamat sekolah aja. Tapi hari ini Tuhan kirim. Seperti saudara kita Anton, petarung dia sampai ke Banjarmasin. Tentu Tuhan sediakan berkat-berkat yang luar biasa. Hardin selesai studi 20 tahun loh. Ada Hardin di sini. Saya tanya, Hardin tolong berdiri. Siapa tahu mereka enggak kenal. Baru selesai dari D3 pertambangan, gelarnya ahli media teknik. Dan semua kita di sini pasti akan berhasil. Yang S1, S4, S2. Saya juga selesai dari sini. Kan ketika saya di Banjarmasin saya selesai S3. Dan sebentar lagi magister Pak Pendeta itu. Luar biasa ya. Amin. Jadi ada anak SMA yang datang hari ini terinspirasi. Oh di Jemaat Metodis berarti harus sarjana. Betul, yes. Karena kalau kita tidak sarjana, mau seperti apa kita ke depan? Karena
penyertaan semakin luas, semakin kompleks. Jadi jangan berkata, SMA sudah cukup lah, saya cari CCTV dia saja menikah. Bapak Ibu Saudara, kok cetek sekali cita-citanya. Coba perbesar kapasitas Anda, Tuhan akan menolong. Itulah sebabnya pada bagian ini mengajarkan kita hari ini bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata kepada kita. Amin. Jadi siapa yang nyata seperti hati? 20 tahun sudah lima dia. Luar biasa loh. Saya ingat saya tamat S1 23 tahun, lebih kalah. Oleh karena itu, mari kita hari ini belajar betapa kita mencintai Tuhan. Dia memberikan kepada kita banyak berkat. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, bahwa ternyata kepastian atribut kita itu atau status kita itu adalah di dalam Kristus. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, senantiasa artinya sikap prioritas, terutama dari yang utama. Bapak Ibu, kita harus tahu mana yang utama, mana yang terutama dalam hidup kita. Harus tahu prioritas. Sehingga kita hari-hari ini seperti murid-murid dan orang banyak sebagai gereja mula-mula yang mempraktekkan hidup keseimbangan, senantiasa berada di dalam bait Allah. Bait Allah menjadi pusat kehidupan mereka di dalam mengikuti Kristus. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, di dalam momen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita coba pikirkan 3 hal. Yang pertama, apakah setiap kita melanjutkan catatan Tuhan Yesus atas diri kita tentang kesaksian hidup kita dalam dunia ini? Yesus kan sudah mencatatkan kita dalam buku kehidupan itu. Apakah kita lanjutkan catatan itu? Itu pertanyaannya Bapak. Sebagaimana Tuhan memeliharakan hidup kita, baik juga setiap kita untuk memeliharakan berkat yang diberikan Tuhan atas setiap kita. Kan orang cenderung bisa memelihara hidupnya karena Tuhan, tapi berkat Tuhan dia tidak bisa pelihara. Mari kita jaga. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan status yang jelas kepada setiap orang yang percaya, yaitu Kristen, artinya pengikut Kristus. Maka baik juga setiap kita menaruh jejak Kristus atas setiap jejak langkah kita bersama dengan Tuhan. Taruhlah jejak-jejaknya. Yesus telah naik ke surga. Jejaknya tidak ada lagi di dunia. Kitalah jejak-jejaknya dengan Roh Kudus. Maka catatlah itu dalam buku kehidupan setiap kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan mempersiapkan diri. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita harus mengingat bahwa ini adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Perbuatlah ini mengingat akan aku. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ketetapan yang telah Engkau buat, Engkau memberkati menolong kami menerima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sukacita menyambut firman-Mu dan mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian pada kaki salib. Pada
manusia dan berniat Allah dan hendak berjalan dari sekarang, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hati. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita anggap sedang berlutut, kita duduk. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Yesus Kristus, yang menjadikan semesta, mati segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui apa dan dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan tindakan kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan bersalah mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihilah kami ya Bapa yang berkasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam perjalanan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang maha tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita menyerahkan diri kita dalam doa bersyukur. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia, bagi orang yang percaya kepadanya, dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus, sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu, dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti, dan sesudah Ia mengucap syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena Bapa Kristus dan itu. kami tidak hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah bincang, tetapi oleh Tuhan tetap berkasihan sebagai Tuhan. Tolong kami supaya teguh sekali dalam peringatan ini Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami berpilih dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan serta dapat tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Tuhan Yesus mengundang kita sehidangan dengan Dia, baik dari jemaat maupun jemaat amal, baik yang sudah sidi maupun baptis dewasa, dengan catatan bagi anak-anak dan yang belum sidi atau baptis dewasa. Gereja Metodis Indonesia memperbolehkan dengan catatan orang tua atau tetangganya yang duduk itu memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Saya undang ke depan hamba Tuhan satu dan Metodis untuk mengucapkan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Jika di antara yang belum baptis dewasa atau sidi hari ini merasakan lawatan Tuhan, hendak mau menerima, silakan berdiri, terima saja. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu.
Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan dengan ucapan syukur, makanlah. Kita mengangkat jawab. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur, minumlah. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa yang tinggi, memerlukan kerelaan dari Bapa untuk menerima persembahan yang pujian dan syukur. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja dapat dihendakkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebaikan yang dari kesengsaraan. Demi pengorbanan dan kematian anak Yesus Kristus, yang darahnya tercurah, di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu korban yang patut, suci dan hidup. Kami mohon supaya kami sekalian dapat ikut makan dan minum dari perjamuan kudus ini, dapat dipenuhi anugerah dan berkat-berkat surga. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar kau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan atas sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal ya Tuhan, domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkau yang kudus, Engkau Tuhan, Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku.
kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, Yang dengan perantaraan segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasmi. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Hari ini hari momen kami peringatan akan kenaikan Yesus Kristus, Sang Isa Al-Masih, naik ke surga dan mempersiapkan tempat bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Dan kami memiliki satu jaminan kehidupan yang kekal, memiliki jaminan keselamatan yang kekal, yang tidak akan pernah hilang, karena nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Kami bersyukur Bapa, jemaat-Mu GMI Immanuel Banjarmasin terus menerus di dalam proses pembangunan secara fisik dan juga proses pembangunan utuh secara rohani. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengelolanya menjadi satu bentuk fisik di mana tempat ini dipakai untuk membina, mendidik, dan mendisiplinkan pemuritan bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami bersama mengenal juru selamat kami secara pribadi di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan keuangan, kami masih tetap ya Tuhan memiliki pengharapan yang sama untuk kami memperoleh tanah yang di samping ini ya Tuhan, menjadi milik kami, gereja-Mu ya Tuhan, sehingga pembangunan gereja-Mu ini dapat diperluas ke tanah sebelah untuk sekolah, untuk klinik kesehatan, dan berbagai macam pelayanan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati pembangunan MCK di Pastori. Tuhan memberkati, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan majelis-majelis, Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga segala pekerjaan kami juga dapat kami memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur anak-anak-Mu ya Tuhan akan menghadapi semester akhir. Tuhan bimbing dan sertai ya Tuhan, sehingga di semester ini ya Bapa, mereka dapat melakukan, menyelesaikan segala bentuk ujian ini Tuhan, untuk dapat mereka dengan sungguh-sungguh ya Tuhan mempersembahkan hasil yang terbaik dari momen belajar mereka selama semester ini. Demikian juga ya Bapa, mereka yang menghadapi kelulusan dan mencari akan tempat kuliah ataupun mencari sekolah-sekolah yang terbaik bagi mereka, kiranya Tuhan yang akan membimbing dan menolong mereka untuk memperoleh nilai yang baik, untuk memperoleh akan
menyediakan fakultas yang dapat mereka ya Tuhan tuju untuk sebagai pijakan melalui kehidupan mereka, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati juga Gembala Sidang Bapak Pendeta James Damanik dan keluarga di dalam pelayanannya. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, Tuhan juga menyertai. Khususnya hamba-Mu akan berangkat Tuhan untuk menghadiri ulang tahun PGI juga konferensi tahunan GMI di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati perjalanan hamba-Mu sampai tibakan dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan, dan kembali dalam pelayanan di gereja-Mu di Banjarmasin ini. Demikian juga jemaat-Mu ya Tuhan, berilah Kamu kesetiaan ya Tuhan untuk tidak ya Tuhan melewatkan segala pertemuan-pertemuan ibadah kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan, sehingga pada saat masa penuaian ya Tuhan, Engkau yang akan dimuliakan melalui hasil-hasil yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, cukupkan ya Tuhan segala kebutuhan gereja-Mu ini Tuhan, kulkas dan juga untuk kebutuhan kursi di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan dengar seruan doa kami juga untuk P3MI yang merindukan akan ada sepeda motor buat mobilisasi pelayanan P3MI. Tuhan juga berkati. Untuk orang-orang tua kami lansia, Tuhan juga berkati dengan kesehatan yang baik, dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka, makan, minum, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati, Tuhan mendengar doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Juru syafaat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jika ada yang rindu mempersembahkan kesaksian pujian, dipersilakan. Kalau tidak ada, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Maha Tinggi. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi setiap kami pada saat ini. Dan sebentar Bapak, kami mau persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kau berkati persembahan kami ini Tuhan, Kau terima. Jadikan persembahan yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau berkati jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan, dalam kesehatan mereka juga terus Engkau pelihara. Terima kasih Bapak yang baik, pada kesempatan ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 108, Aku Milikmu.
Pulanglah, gerakanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.